Halo Cap, balik lagi sama gue Jerry Halim di channel yang terhits di dunia perbarberan Indonesia, yaitu kaptenbarbershop.id. Balik lagi di konten review haircut. Sebelum lu lanjut untuk nonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga lu nyalain tombol notifikasinya. Caranya gimana? Lu klik logo yang ada loncengnya, biar lu bisa tahu apa aja sih updatean kita. Nah, kali ini gue dapet kesempatan yang lumayan menghebohkan nih. Jadi gue dapet model yang rambutnya itu dia kribo cuy. Bener-bener kribo. Rambut kribo itu banyak banget yang kita bisa hasilkan dari rambut ini. Maksudnya stylenya ya. Lu bisa buat wavy pomp di sini. Lu bisa buat curly, lu bisa buat afro, lu bisa buat dan lain-lain lah. Banyak banget contohnya di Google yang dari rambut kribo lu transform dia menjadi lebih rapi lagi. Tapi di kesempatan kali ini kita akan nyukur di natural flat top. Nah, sebenarnya kenapa gue milih flat top? Yang pertama ya, jadi emang rambutnya kan basicnya kribo itu bulat. Nah, gue pengen ngebuat sesuatu yang benar-benar dia kelihatan tegas ya, dan dia berbentuk. Nah, makanya kita potong ini flat top, tapi masih natural flat top. Maksudnya apa natural flat top? Dia atasnya rata, tapi bagian sampingnya itu mengikuti bentuk kepala, sehingga bentuk kepalanya atau rambutnya ini masih kelihatan natural. Jadi nggak kelihatan benar-benar kayak potong flat top benar-benar kotak kayak pakai peci. Nah, nggak gitu juga. Kita tetap memperhatikan sesuai dengan bentuk kepala dan face shape-nya si customer kita ini. Hal yang pertama gue lakuin di rambut yang kribo ini adalah gue sisir dulu semua. Gue naikin semua volumenya agar rambutnya ini yang dari keriting atau yang dari dia menggulung-gulung naik dulu. Step pertama, gue mulai dengan nomor 3 open. Basicnya rambut si modelnya ini walaupun dia kribo kelihatannya top ini, cuman density-nya atau tingkat kerapatan rambutnya itu tidak terlalu rapat. Makanya gue mau menjaga warna gelapnya di rambut sampingnya. Nah, gue mulai dari 3 open. Sebenarnya kenapa gue mulai dari bawah? Karena basicnya ini adalah gue pengen ngebuat temple taper. Temple taper itu adalah potongan yang basicnya dia jambang dan bagian belakangnya itu tipis, jadi dibuat fade. Nah, tapi di bagian depannya itu mengikuti tulang bagian temporal atau temple. Jadi depan ini lebih agak segitiga seperti ini. Setelah 3 open, gue langsung buat si zero guideline-nya menggunakan trimmer. Setelah gue buat zero guideline yang tidak terlalu tinggi, karena temple taper ini kan jaraknya sangat sedikit di bagian sini. Jadi gue perlahan-perlahan gue memotong menggunakan scooping menggunakan 0 open. Terus habis itu gue clearing pakai 0 close. Nah, setelah itu gue finishing menggunakan 1 open dan setengah. Lanjut setelah samping ini menurut gue udah jadi, lanjut gue potong di bagian belakang dengan step yang sama. Gue mulai dari 3 open dulu. Nah, tapi di temple taper ini ya, lu harus benar-benar ngukur di bagian samping dan belakangnya itu presisi. Presisi itu maksudnya gimana? Dia benar-benar kelihatan di bagian temple dan bagian belakangnya itu fade-nya jelas walaupun di bagian bawah. Gue mulai dari 3 open dulu, gue buat emang agak flat dengan tulang mastoid. Tulang mastoid itu adalah tulang di belakang telinga kalian yang menonjol. Ada 2 nih di sini. Nah, kenapa gue pakai patokan ini? Nah, karena ini pasti sejajar kiri dan kanan. Dan basicnya temple taper itu dia emang lurus di bagian belakangnya. Lanjut setelah itu gue buat zero guideline, zero open. Habis itu gue clearing garisnya, gue erase the line-nya menggunakan zero close. Dan lanjut menggunakan 1 open untuk nyambung ke atasnya. Lanjut menggunakan 1,5 juga gue di sini untuk lebih ngegrading dia punya warna black ya, yang dari 1 ke 3-nya itu. Gue finishing menggunakan teknik overcomb untuk dia mempertegas si warnanya itu. Nah, karena rambutnya ini ada beberapa rambutnya yang nempel banget, makanya gue menggunakan teknik freehand detailing menggunakan scissors. Ya, menggunakan scissors cutting. Jadi gue ambil bagian ujung dari gunting, nah terus gue tusuk-tusuk nih ya. Tusuk-tusuk tuh maksudnya apa? Gue pengen mecah rambut agar fade-nya itu dia lebih blur pada bagian atasnya. Jadi rambutnya itu dia darinya nyatu jadi kepisah. Kita menggunakan teknik. Kita lanjut nih langsung ke bagian intinya, yaitu bagian atasnya. Jujur kalau motong flat top di rambut kribo itu serunya minta ampun.
Jadi pertama ya kan, gue langsung tanpa menggunakan sisir, tanpa menggunakan kompas, tanpa menggunakan waterpass, tanpa menggunakan tang dan lain-lain, ya. Langsung gue sikat Bor, ya kan. Jadi gue sikat langsung lurus. Ya intinya sebenarnya rambut itu volumenya ketika pas kita udah sisir naik tadi, dia udah dapat rambut yang benar-benar kakunya. Nah itu langsung kita papas lurus. Tapi dengan syarat tangan lo nggak boleh getar. Jadi kita ambil lurus dulu, setengah dulu. Ya, yang gue kerjain. Kenapa setengah dulu? Biar gue bisa ngeliat nih, ini kira-kira pas nggak nih kalau di kaca tingginya dari dahi ke atas di flat topnya itu sesuai apa enggak. Kalau misalnya menurut gue udah sesuai, gue baru lanjut ke sampingnya. Dan yang kedua, kenapa alasannya setengah dulu? Biar dia lebih presisi kotaknya. Kadang kita nggak ngerasa kalau kita misalnya langsung ngerjain semua, malah bukan jadi flat, yaitu jadinya round. Jadi dia malah agak seperti ini. Nah lanjut, abis itu gue detailing menggunakan scissors dulu nih ya. Kenapa? Karena menurut gue scissors ini kita masih lebih bisa ngambil satu bagian yang dia masih berlebih. Kita bisa lihat nih hasil atasnya kotak, hasil sini ini, nah hasil sampingnya masih ngembang. Nah disinilah gunanya teknik overcomb ya, untuk mengatur atau menyamakan face shape-nya, bentuk kepalanya dengan rambut bagian atasnya. Finishing untuk mempertegas si hasil potongannya nih, pastinya gue membuat outline. Gue membuat outline kenapa? Karena temple taper, sekali lagi temple taper itu adalah potongan yang outline-nya itu benar-benar kelihatan tegas. Semakin tegas outline-nya, semakin cantik dia nih. Jadi fade-nya tuh ketahuan banget areanya di mana. Dan depannya juga gue trimming ya, gue trimming lurus juga di bagian depannya biar lebih tegas lagi nih. Nah, bagian depannya gue trimming, selanjutnya bagian sampingnya gue tegasin sampai ke bagian di belakang. Nah, sebelum styling, gue minta bantuan partner gue dulu untuk di-blowin ke bawah dulu rambut yang bagian sampingnya. Kenapa di-blowin ke bawah? Nah, sisir blow yang gue gunakan itu adalah sisir blow yang membantu untuk meluruskan. Ya, karena emang ada bagian rambut bagian sini yang masih kelihatan dia ke depan, ke samping. Nah, makanya daripada dia nggak jelas arahnya, kita arahin dulu semuanya ke bawah, biar hasilnya itu ketika dia sudah selesai semua, itu lebih rata warnanya. Finishing terakhir ya, kita nggak menggunakan produk apa-apa, kita nggak menggunakan pomade apa-apa ya kali ini. Jadi kita cuman meluruskan aja rambutnya menggunakan sisir. Jadi kita naik-naikin, terus kita rata. Sebenarnya kan karena basicnya kita udah potong rata ya, jadi semuanya itu udah terbentuk. Enaknya seperti itu. Ingat, tanpa produk apa-apa. Oke. Nah, setelah selesai semua ritual kita untuk memotongin satu jenis rambut ini, ya kan, dan inilah hasilnya. Oke. Kasih api-api dong. Ngap.